Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Reski Hamsa, SPD MPD, dosen program studi pendidikan fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Video ini disusun sebagai bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Melalui video ini, saya akan memaparkan implementasi salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma, khususnya pada bidang pengajaran, yaitu mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan berbobot 2 SKS, dengan capaian yang diharapkan adalah agar mahasiswa mampu menguasai teori dan praktek pengelolaan sumber daya pendidikan yang mencakup aktivitas penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika, dan lembaga pendidikan secara komprehensif. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, demonstrasi, serta pemanfaatan platform resmi Universitas Negeri Makassar. Materi yang dipelajari meliputi hakikat pembelajaran fisika, model-model pembelajaran yang mendukung kegiatan laboratorium, fungsi dan standar laboratorium, klasifikasi alat dan bahan, organisasi dan administrasi laboratorium, desain laboratorium, hingga penyusunan program kerja laboratorium. Pada tahap interaction, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, memecahkan studi kasus, melakukan observasi laboratorium, praktik pengelolaan administrasi, serta mengerjakan proyek secara kolaboratif melalui pendekatan project-based learning. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga menghasilkan produk nyata berupa dokumen administrasi laboratorium, desain laboratorium fisika, dan rancangan program kerja laboratorium yang sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang autentik dan mampu menghubungkan teori dengan praktik di lapangan. Selanjutnya pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui penilaian proses maupun hasil belajar menggunakan rubrik analitik, rubrik deskriptif, dan rubrik holistik. Bentuk penilaian meliputi keaktifan dalam diskusi, kuis, tugas individu maupun kelompok, peserta presentasi proyek, laporan hasil observasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian tersebut dirancang untuk mengukur ketercapaian setiap capaian pembelajaran mata kuliah secara objektif, komprehensif, dan berorientasi pada penguasaan kompetensi. Bapak Ibu penilai yang saya hormati, mari kita simak video proses pembelajaran mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika untuk sub CPMK 3, yaitu menjelaskan fungsi laboratorium fisika dalam mendukung proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang mahasiswa sekalian ya. Selamat datang kembali pada mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa ya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Baik, oke. Kemudian ini kan sudah pertemuan ketiga ya. Ini sudah pertemuan ketiga. Jangan lupa sebelumnya kalian mengisi absensi dulu di platform LMS universitas ya. Silakan boleh menggunakan HP atau menggunakan laptopnya ya. Ini untuk absensi ya. Jadi silakan diisi untuk pertemuan ketiga. Baik. Nah, sudah ya.
kegiatan laboratorium. Jadi kalian sebelum memiliki kemampuan dalam mengelola laboratorium, kalian harus paham model pembelajaran. Kenapa? Karena laboratorium adalah salah satu wahana ya untuk mengimplementasikan model pembelajaran yang kalian gunakan. Nah, nantinya kalian ketika terjun ke lapangan sebagai calon guru fisika. Oke. Jadi materi kita hari ini pada pertemuan ketiga itu adalah fungsi, manfaat, dan standar laboratorium fisika. Apa saja CPMK? Kita mulai dari CPL, program studi yang kita harapkan di mata kuliah ini itu menguasai teori dan praktik pengelolaan sumber daya pendidikan yang mencakup aktivitas penyelenggaraan kelas, laboratorium fisika, dan lembaga pendidikan secara komprehensif. Kemudian untuk pertemuan hari ini ada CPMK 2, mengevaluasi fungsi dan standar laboratorium fisika sesuai regulasi. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi laboratorium dalam mendukung proses pembelajaran. Oke. Bisa dilihat ya slide di atas itu ada dua gambar. Ada dua gambar. Bisa terlihat gambar ini merupakan laboratorium. Ya. Coba amati kedua gambar tersebut dan kemukakan pendapat kalian mengenai kedua gambar. Bisa jelaskan gambar yang sebelah kiri seperti apa menurut kalian dan gambar sebelah kanan seperti apa? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya tentang gambar yang Oke, silakan. Perbedaan dari kedua gambar ini ya, bahwa sama-sama laboratorium, tetapi yang satunya terlihat berfungsi dengan baik, yang satunya terlihat tidak terawat, tidak pernah terpakai. Nah, disinilah sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ingin mengetahui fungsi laboratorium itu sebenarnya seperti apa sih. Jadi nanti akan ada standarnya juga, seperti tadi diungkapkan temannya. Itu harus seperti apa, peralatannya harus seperti apa, standarnya apa saja ya, yang harus diperhatikan. Itulah tujuan kita sebenarnya.
tujuannya selain yang tiga ini? Ya. Selain yang di atas itu, karena kita sebagai siswa itu membantu kita untuk memahami materi secara langsung, kayak tidak hanya konsepnya saja, tetapi dengan pengalaman atau pengalaman langsung yang dilakukan. Oke, jadi ini ya, sebenarnya masuk di sini juga merupakan lingkungan belajar. Jadi kita di lab itu adalah tempatnya untuk belajar. Nah, sebenarnya ada alasan lain. Nah, saya ingin coba kalian membayangkan seandainya kalian misalnya ditempatkan di ruangan kelas kalian sebagai guru. Seandainya ya, contoh sederhana, misalnya kamu mau menjelaskan tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes, kamu menjelaskan dengan menjelaskannya atau memaparkannya di papan tulis misalnya, atau memperlihatkannya misalnya lewat media pembelajaran ya seperti ini, mungkin slide PPT. Kemudian kamu meminta siswa untuk memahami apa yang sudah kamu tulis. Kira-kira mereka bisa paham sepenuhnya tidak kalau hanya kita jelaskan dengan menuliskannya di papan? Kenapa bisa? Karena ya, mereka hanya membaca, tidak ada pengalaman di dalamnya. Nah, untuk itu mengapa laboratorium fisika penting? Dibutuhkan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajarnya yaitu melalui praktikum. Nah, seandainya di kelas itu bukan tulisan atau rumus-rumus yang kita paparkan di papan, tetapi justru memberikan ke mereka wadah, ada airnya, terus ada massa jenis dengan ada benda yang massa jenisnya beda-beda. Nah, lalu ada alat ukurnya. Nah, di sini mereka belajar hukum Archimedes. Mereka akan mulai berpikir kritis untuk menilai, oh ternyata untuk mengetahui hukum Archimedes kita bisa menggunakan alat ini, bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya. Mereka bisa lihat. Nah, itulah namanya pengalaman. Nah, inilah mengapa penting laboratorium fisika itu, karena untuk mendapatkan pengalaman, bukan sekedar membaca, melihat atau mendengar, tetapi mengalami secara langsung. Itulah bisa dilihat di atas ada fungsi edukatif. Sama tadi dengan jawaban temannya bahwa ada aktivitas pembelajaran di dalam laboratorium yang namanya fungsi edukatif. Nah, yang kedua ada fungsi penelitian. Di dalam laboratorium selain kita belajar praktikum, verifikasi teori, ada juga penelitian. Bagaimana karakter penelitian? Kalau kita meneliti tujuannya untuk apa sih? Menemukan sesuatu yang baru, ada inovasi di dalamnya. Nah, itu salah satu fungsi laboratorium. Fungsi pelatihan keterampilan proses sains. Oke, jadi laboratorium melatih keterampilan proses sains seperti mengamati, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Masih ada fungsi pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini sebagaimana di dalam hakikat pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Hakikat pembelajaran fisika itu ada 3. Produk, proses, dan sikap. Ya, betul, masih diingat ya. Produk, proses, sikap. Nah, produknya adalah apa? Konsep-konsep, teori-teori fisika. Ya, kemudian prosesnya adalah, nah inilah fungsi laboratorium. Nah, prosesnya itu dalam bentuk eksperimen, ya, pembuktian, pengukuran, ya, itu proses. Kemudian yang ketiga sikap ilmiah. Sikap ilmiah pada hakikat pembelajaran itu adalah, nah ini fungsi pembentukan karakter. Sikap ilmiah yang dimaksud di sini apa saja? Jujur, teliti, bertanggung jawab, apalagi, oke, bekerja sama dalam pengalaman praktikumnya. Nah, jadi ini fungsi 5 fungsi laboratorium, diingat ya. Karena sebagaimana capaian kita yang kita harapkan tadi, kalian bisa menjelaskan fungsi laboratorium. Oke, selanjutnya manfaat laboratorium. Manfaat laboratorium fisika ada 2. Manfaat bagi guru dan manfaat bagi mahasiswa. Yang tentu saja pada saat kalian mengajar di sekolah
siswa, ya. Ini manfaatnya memahami konsep lebih mendalam, melatih keterampilan proses sains, mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kerjasama, lalu mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Standar laboratorium fisika. Oke. Jadi kalau berbicara mengenai standar, berarti ini adalah kemampuan kalian untuk bisa memahami bahwa apa saja yang dibutuhkan pada laboratorium fisika. Ada 6 poin di sini. Ya. Ruang, ada tidak di jurusan kita? Ada. Oke. Kedua, alat dan bahan ada? Ada. Lalu ketiga? Ada. Yang keempat? Administrasi. Oke, organisasi. Paham tidak maksudnya poin-poin ini? Mengenai kelengkapannya. Organisasi, pemeliharaan. Tadi dikatakan waktu saya sebut ruang ada ya, karena kalian melakukan praktikum di dalam ruangan laboratorium. Alat dan bahan ada karena kalian menggunakan alat-alat itu untuk percobaan. Dan tiga ada juga. Nah, ini yang administrasi, organisasi, pemeliharaan kalian mungkin tidak terlalu tahu. Kenapa? Karena kalian masih bagian atau peserta didik ya yang melakukan praktikum. Sementara untuk bagian administrasi, organisasi, pemeliharaan itu dilakukan oleh pengelola lab. Siapa? Ada organisasinya, mulai dari kepala laboratorium, ada laboran, apa lagi? Asisten. Oke, itu kita lanjut ke sini. Studi kasus. Sekolah memiliki laboratorium tetapi jarang digunakan. Kalian waktu di sekolah menengah dulu seperti apa? Praktikum tidak? Tidak. Ada yang menjawab tidak. Ada yang pernah praktikum 1 kali. Ada yang lebih dari 1 kali? Ada. Apa yang kamu dapat setelah praktikum itu? Masih ada di ingatannya? Berarti masih kurang bermakna ya, masih berlaku bermakna ya pengalaman belajarnya pada saat praktek di kelas. Nah, kasus inilah yang harus dipecahkan kalian sebagai calon guru. Sekolah punya laboratorium, ada dana operasionalnya, tetapi tidak digunakan. Kenapa? Kira-kira apa penyebabnya? Keterbatasan waktu, Ibu. Ya, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu. Yang lain sepakat tidak gara-gara itu? Ya di depan. Oke. Saya, Bu, kalau menurut saya, Bu, kenapa sekolah memiliki laboratorium tetapi jarang digunakan? Kalau pada saat saya SMA, Bu, alasannya itu karena peralatannya itu mulai berkurang, Bu. Sehingga skala pada alat ukur itu sudah tidak tertutupi dan tidak terlihat jelas. Kemudian jumlah alatnya itu tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di lingkungan kelas. Jadi sehingga salah satunya yang dilakukan oleh guru kami pada saat itu hanya melakukan demonstrasi. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti guru harus mampu menjadwalkan praktikum, mampu mengatur waktu, ya, mampu mengatur waktu bagaimana supaya konsep ini kan harapannya supaya siswa paham. Tetapi bagaimana mereka bisa paham kalau hanya dituliskan dan mereka membaca? Bagaimana kalau kita langsung adakan praktikum saja? Mereka paham, mereka membaca melalui perangkat pembelajaran atau lembar kerja, kan bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, itu solusinya, ya. Yaitu salah satu solusi lagi. Tadi tidak terawat, berarti harus dilakukan perawatan secara berkala dengan cara ya tentu saja aktif di dalam laboratorium. Intinya kalau kalian ke sekolah itu ada labnya, ada alatnya, meskipun tidak lengkap, tetap masuk ke dalam untuk melihat kondisinya dan kalian mencoba merencanakan pembelajaran yang tentu saja menggunakan laboratorium. Jangan dibiarkan terbengkalai seperti gambar tadi, sudah seperti ruangan berhantu gara-gara tidak terpakai. Oke, jadi
mungkin masih banyak lagi sebenarnya solusi yang bisa diberikan ya. Kalian bisa pikirkan rencana kedepannya. Kalau kalian bayangkan misalnya, 5 tahun ke depan saya akan jadi guru fisika. Guru fisika yang kompeten, berarti sudah harus memikirkan ini. Baik. Nah, akhirnya kita tiba ke kesimpulan ya, karena tadi sudah dibahas mengenai fungsi, standarnya, lalu ada kasus yang saya berikan, solusinya juga sudah kalian coba untuk mengutarakan. Jadi kesimpulannya, laboratorium itu merupakan pusat pembelajaran berbasis eksperimen ya. Laboratorium mendukung pencapaian kompetensi siswa. Pengelolaan laboratorium yang baik meningkatkan kualitas pembelajaran fisika. Nah, ini untuk pembelajaran pengelolaan laboratorium yang ada di sekolah menengah ya. Oke, nah ini kita kembali ke indikator yang ingin kita capai tadi, fungsi dan manfaat laboratorium. Yang sekalian masih ingat tadi di slide awal-awal tadi itu ada fungsi laboratorium apa saja? Edukatif. Yang nilai edukatif, fungsi Untuk meningkatkan keterampilan sains. Ya, fungsi penelitian. Apalagi? Sudah ada 3. Fungsi pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Yang terakhir? Fungsi layanan akademik. Layanan akademik. Oke. Jadi kalau laboratorium yang standar itu seperti apa? Ruangan yang Tersedia dulu. Saya mau dengar suara semuanya yang di belakang lagi coba. memiliki ruangan yang lebih luas. Oke. Luas maksudnya memadai ya. Luas tapi kalau tidak terpakai juga akan percuma. Kemudian apa lagi? Alat dan bahan yang lengkap. Alat dan bahan lengkap. Tapi kalau kira-kira kalau tidak lengkap, kalian sebagai guru bagaimana? Ada yang bisa bantu temannya? Sorry, karena tadi saya kasih tugas berangan-angan 5 tahun ke depan, jadi kayaknya memang belum sampai ya jawabannya. Oke, setidaknya kalian bisa menyebutkan, oke, alat ada, alat dan bahan ada, lalu apa lagi? Standar keselamatan harus ada ya, tetap memperhatikan. Apalagi pemeliharaan. jadi alat dan lab harus dipelihara. Ini menjadi tugas semua komponen SDM, guru, siswa, kepala laboratorium, semuanya ya harus bertugas memelihara. Oke, jadi saya harap kalian bisa menangkap ya semua materi kita hari ini. Jangan hanya sampai di sini saja, tetapi bermakna sehingga bisa nanti jadikan skill untuk kalian nanti jadi guru. Ya, untuk bisa memahami apa fungsi laboratorium dan mengapa laboratorium itu perlu. Ya, dan bagaimana standarnya. Oke. Baiklah, ini kita sudah menjelang akhir perkuliahan. Saya berikan tugas ya. Tugas kalian itu, nah ini saya ingin memberikan pengalaman ke kalian, yaitu dengan cara melakukan observasi terhadap laboratorium yang ada di jurusan kita. Jadi silahkan jalan-jalan ke laboratorium yang ada di jurusan. Ada beberapa laboratorium, jangan hanya terbatas pada laboratorium fisika dasar saja ya, bisa laboratorium komputer, elektronika, modern, ya silahkan. Lalu identifikasi fungsi yang telah berjalan dengan baik, fungsi yang belum optimal, kemudian berikan rekomendasi perbaikannya. Nah, jadi kalian cari kekurangannya laboratorium kita. Apa sih yang kurang dalamnya? Atau mungkin sudah memenuhi? Nah, kalian berarti menyiapkan lembar observasi, lalu menuliskan apa saja kekurangan dari laboratorium kita. Tujuannya adalah untuk perbaikan ke depannya ya. Jadi kekurangan itu akan kita perbaiki dengan cara kalian sebagai calon guru bisa mengelola laboratorium. Pertama-tama berarti harus paham dulu, harus observasi dulu di laboratorium. Oke, tugas ini juga tersedia pengumpulannya di platform Syamok ya, di
Baik, sampai di sini atau masih ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi kita hari ini? Sudah paham? Oke, baiklah. Kalau begitu selanjutnya kita mungkin masih akan membahas tentang fungsi laboratorium, tetapi lebih kepada hasil observasi kalian. Jadi bagaimana kalian mengklasifikasikan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Jadi itu pertemuan berikutnya ya. Jadi saya harap persiapannya itu berangkat dari tugas ini. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermakna dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Itulah tadi video proses pembelajaran mata kuliah Laboratorium Fisika pada program studi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.